Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Labib Gans TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai token micin MWSPP yang selama ini token ini diput oleh para puder ya. Banyak sekali puder-puder mengatakan bahwa token ini akan rug pull, akan scam. Tetapi nyatanya token ini to the moon 100% pada hari ini teman-teman ya. Sebab apa? Para puder itu teman-teman, mereka tidak berdasarkan data. Mereka ngeput itu hanya berdasarkan nafsu, ya. Mereka tidak bisa menganalisa data yang valid, data yang benar ya, untuk menganalisa progres atau prospek token dia akan datang. Disitulah mereka itu ngeput dengan pakai nafsu ya. Mungkin waktu dia ngeput itu dia sangkut teman-teman. Ketika WSPP, MWSPP ini pump tinggi, dia beli di harga pucuk. Lantas sangkut. Nah, dengan sangkut itulah dia kecewa ya. Akhirnya dia jual cut loss, jual rugi ya. Mereka akhirnya ngeput. Nah, mereka beli itu termakan oleh FOMO biasanya. Termakan isu FOMO ya. Lantas beli panic buy, berlomba-lomba beli ya. Dan juga diiringi sama sifat tamak dan rakusnya. Sebetulnya mereka sudah profit, tapi masih hold, ingin profit kalau bisa uang 1 juta jadi 1 miliar, kalau bisa uang 1 juta jadi 100 juta dalam waktu singkat, hitungan jam atau hitungan hari. Nah, yang profit sudah depan mata, sebab dia beli 1 juta jadi 10 juta, mereka nggak lepas, karena mereka anggap belum luar biasa profit 10 juta. Kalau dari modal 1 juta, mereka pengennya 100 juta atau 1 miliar kaya mendadak. Nah, dengan nafsu itulah akhirnya mereka sangkut. Nah, sangkut, kecewa, jantas jadi puder. Padahal teman-teman, dia ngeput token MWSPP itu tanpa dasar, tanpa data, cuma hanya pakai nafsu dia. Mengapa saya katakan demikian? Kita menganalisa token micin atau koin yang akan kita beli itu menggunakan data yang valid. Inilah sebagai acuan kita agar kita berani hold ya, mau simpan ya, mau tabung uang kita di token ini untuk di masa akan datang dengan harapan mendapatkan profit yang berlipat ganda ya. Tentunya sebelum membeli kita menganalisa terlebih dahulu bagaimana roadmap-nya, what favor-nya ya. Ya, sudah itu developernya siapa, proyeknya jelas atau tidak, kerja atau tidak ya. Komunitasnya gimana, holdersnya, supply-nya berapa, isu apa sudah diben, sudah dibakar ya. Bagaimana auditnya. Jadi banyak yang kita analisa ya, bagaimana historical datanya, harga dia sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi barulah kita bisa memutuskan untuk menghold dan simpan koin tersebut kalau kita sudah menganalisa terlebih dahulu dengan matang. Nah, mereka puder tidak mempelajari data. Nah, sekarang saya tanya dengan puder, kalau token MWSPP ini ya dikatakan akan rug pull. Sekarang kita cek teman-teman datanya ya. Kita cek datanya. MWSPP pada hari ini pump 100% dari 0,14 jadi 0,26 ya. Ini saya cuan 100% di wallet saya satunya ya. Nih ya. Saya juga ada masih hold nih. Transaksi hari ini 848 juta. Artinya pump 100% itu benar. Bukan abal-abal, bukan mencari korban sangkuter. Kalau dia pump 100%, transaksinya 0 atau 8 juta cuma. Atau 800.000 atau 8 juta transaksinya, itu nggak benar. Artinya itu bisa permainan dari developer ingin mencari korban sangkuter. Tapi kalau 848 juta benar. Dia transaksi, dia pump 100% itu betul-betul alami secara organik. Kapitalisasi pasar 721 juta. Sementara maksimal supply 3,2 miliar. Sirkulasi supply ada 3,162 miliar. Artinya 99% sirkulasi supply sudah tersebar. Artinya token ini sudah habis. Ya, tinggal burning dan akan semakin langka. Nah, dengan burning nanti, maka token ini akan terpompa harganya ya, bisa harganya lebih tinggi lagi. Itu yang pertama ya, dari segi kapitalisasi pasar, volume transaksi, jumlah holders, jumlah sirkulasi supply sudah the best ya. Lolos dalam uji data. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita cek di jaringannya BEP20.
Dia punya ada 6 smart contract, teman-teman ya. Ini yang di jaringan Binance Smart Chain BEP20. Dia punya 290 address, tidak banyak, supply-nya 3,2 miliar ya. Tapi walaupun di BEP20 tidak banyak holder sama 290 address, dia punya 6 jaringan. Biasanya di Polygon ya, itu banyak sekali komunitas yang beli. Karena apa? Polygon casnya lebih kecil. BP20 memang lebih besar, makanya tidak sebanyak di Polygon biasanya. Seperti Soluna lah, Polygon ini kecil. Phantom nih, ada di Phantom ya. Phantom berarti pakai Soluna ya. Phantom bisa pakai Soluna, bisa pakai koin Phantom, ini pakai koin Phantom ini. Polygon, Avalanche, Cardia Chain ya, Bitget ya. Bitget aja sudah bisa dipakai, bayangkan. Ini baru Bitget nambah, kalau dulu belum ada Bitget. Setahu saya cuma 5 dulu. BNB Smart Chain, Phantom, Polygon, Avalanche, dan Cardia Chain. Ya. Ini Bitget sudah dipakai, teman-teman. Bayangkan. Bitget tuh listing 2021 loh. Sama dia barengan aja, itu nggak jauh-jauh beda. Tapi hebat, Bitget sudah dipakai. Itu menunjukkan Bitget itu bakal jadi token primadona 2023 ini ya. Sudah dipakai untuk bridge. Ya. Jadi tanpa kita bridge ke BP20 lagi, langsung bisa di bridge ke Bitget kalau kita melalui token MWSPP Polygon ini. Dulu namanya MWSPP Polygon, teman-teman. Sekarang MWSPP. Dulu WSPP Polygon. Dia pakai jaringan Polygon dulu. Sekarang nambah terus jaringannya. Dulu hanya bisa Polygon. Sekarang namanya MWSPP, multi chain WSPP, karena dia banyak chain yang bisa digunakan untuk swapnya ya. Tuh. Itu nilai yang kedua. Artinya is the best dari smart contract-nya. Oke, sekarang kita lihat dari historical data. Historical data, teman-teman, harganya 0,02 sekarang. Kita lihat yang dulu. Kalau ke Rp1, teman-teman, token ini tidak ada kesulitan kalau untuk rally ke Rp1. Hanya bin salah bin saja bisa ke Rp1. Karena histori dia bukan Rp1, bahkan si 7 sampai Rp10. Ya. Jadi kalau untuk rally Rp1 cukup satu kali rally saja, tinggal tunggu momen yang tepat, langsung to the moon. Kalau saya targetnya bukan Rp1, ini bahkan di Rp10, bahkan Rp100 target saya. Karena supply dia sedikit dan sudah habis juga sirkulasinya, tinggal burning. Makanya yang whole crush saya MWSPP ini beli, misalkan kita di 0,20, itu targetnya di Rp10 minimal jualnya. Ada yang untuk dijual di harga Rp100 whole crushnya. Tapi whole crush itu menggunakan uang hasil scalping, teman-teman. Makanya saya trading itu langkah awal scalping dulu untuk mencari cuan, nyari modal untuk whole crush. Jadi whole crush itu betul-betul saya menggunakan uang dingin, yaitu uang hasil profit scalping. Nah, gitulah teman-teman cara yang tepatnya ya. Kalau teman-teman nggak pakai jurus scalping ya nggak apa-apa pakai uang dingin, tapi uangnya betul-betul nggak terganggu kebutuhan kita ya. Sebab kalau kita pakai uang nggak dingin, kita suatu saat akan terjual. Karena apa? Karena kita didesak oleh kebutuhan hidup ya. Ini Rp1 lebih ya bulan 2 ya, 2022. Kita lihat 2021 berapa harga dia. Nih masih Januari nih. Dia crash hancur itu setelah Bitcoin crash. Kalau Bitcoin bullish, maka dia akan to the moon. Dan ini Bitcoin sudah menunjukkan bullish. Nih teman-teman, harga dia dulu. Rp8 ya, Rp10. Ini Bitcoin bullish loh, November nih. Rp24 tuh. Nah, ini dia listing. Dia listing Rp7, pam ke 24. Rp20. Tuh. Makanya kalau kita pasang target Rp10, jual whole crush masuk akal. Rp100 juga masuk akal. Karena apa? Supply-nya sudah semakin habis ya, dan juga nanti ketika dia burning pembakaran token, maka akan memompa harga karena supply tidak banyak token ini, hanya 3,2 miliar, sementara sirkulasi supply 31,62 miliar, 99% sudah tersebar ya. Artinya sudah habis supply-nya, tinggal nunggu burning pembakaran token. Nah sekarang pertanyaan saya, pudder yang ngeput tanpa data itu, teman-teman, apa dasarnya? Dia mengatakan token itu akan rug pull, akan apa? Kalau data yang sudah sebagus ini, token yang sebagus ini seperti MWSPP, bukan saya afiliator teman ya, ini bukan FOMO ya. Saya bukan afiliator MWSPP, saya bukan FOMO, saya ini trader biasa. Tapi ini kita mengungkap fakta dan data ya. Jadi tidak ada saya unsur mengajak teman-teman agar invest, agar beli, agar hold token MWSPP, bukan, tidak ada ya, tidak ada indikasi itu.
Jadi tetap disclaimer on Dior, tetap teman yang analisa, teman-teman yang riset, jika bagus beli, jika nggak bagus jangan ya. Tetap keputusan ada di tangan kita. Kalau profit kita yang menikmati, kalau rugi kita juga yang menanggung, teman-teman ya. Tetap disclaimer on Dior ya, karena tidak ada unsur promo di dalam konten ini. Oke teman-teman, sekarang kalau Puder mengatakan token ini akan rakpul, sementara datanya sudah sebagus kayak gini, kita tanya sama dia, yang menurut Anda token yang bagus yang gimana? Kalau yang sebagus ini datanya aja dibilang jelek, ya dibilang akan rakpul. Jadi yang token yang nggak bakal nerakpul yang kayak mana datanya? Tolong tunjukkan itu loh, ya. Pasti dia nggak bisa jawab. Contoh Baby Doge, di put rakpul, dia di put ini kan lucu, lucu. Kalau Baby Doge dikatakan rakpul, komunitas sudah 1,7 juta menuju ke 2 juta, ya. Jumlah sirkulasi supply semakin menipis, tergerus terus sudah, ya. Sudah certik, sudah tersebar di seluruh exchange terbesar listing, tinggal tunggu di Binance, ya. Sudah itu sudah dijadikan alat pembayaran sebagian, ada kartu kreditnya. Di put akan rakpul, kan lucu, ya. Sekarang kita tanya, yang bakalan nggak rakpul ya kayak mana tokennya? Coba tunjukkan datanya yang mana. Dia nggak bisa jawab pasti, karena ngeput tanpa dasar, tanpa data, cuma berdasarkan nafsu dan emosi di saat dia sangkut, itu teman-teman ya. Jadi kita juga nggak mudah termakan oleh isu Puder, tapi kita bisa menganalisa sendiri mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang pantas untuk di hold, mana yang tidak, ya. Itu disitulah kita menggunakan analisa teknikal, fundamental, dan historical data untuk bisa meyakinkan sebagai acuan kita untuk menghold atau membeli atau menyimpan atau menabung suatu token ataupun koin, teman-teman ya. Itu. Jadi MSVP ini teman-teman ya sudah pump 100% dan kini posisinya sedang koreksi. Saya sudah take profit ini. Saya di wallet di HP anak saya ya. Udah dapat profit 100% dan ini saya masih mengamati juga. Di wallet ini belum beli. Tapi kalau memang dia koreksi bagus, mau masuk juga sedikit 1 juta nanti kan untuk di scalping. Kalau hold keras ada sudah walletnya. Semoga dia akan terus pump ya dan bisa cuan teman-teman ya. Jadi teman-teman pantau ya ketika dia koreksi, masuk, mainkan, utamakan dulu scalping untuk mencari modal, untuk mencari profit agar kita dapat membeli MWSPP dengan uang hasil profit scalping sehingga kita betul-betul jadi holder sejati karena betul-betul menggunakan uang dingin yaitu uang hasil profit scalping. Oke teman, sampai sini dulu mengenai edukasi dan informasi mengenai MWSPP, semoga bermanfaat ya dan semoga kita cuan ya teman-teman ya. Jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.